Shalom Mama Inang, video kali ini saya akan membahas tentang siapakah yang berhak atas Yerusalem. Di sini ada 5 poin tentang kota Yerusalem. Yang pertama adalah bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Di mana hal ini dapat kita baca dalam ayat Alkitab di Mazmur 24 ayat yang pertama. Dengan demikian, Tuhanlah yang sangat dan paling berhak atas segalanya. Untuk poin yang kedua, Tuhan yang menentukan dan menetapkan batas-batas wilayah kediaman bangsa-bangsa. Ini bisa kita baca di ayat Alkitab Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-26 dan Ulangan 32 ayat yang ke-8. Oleh karena bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, maka Tuhanlah yang berhak untuk menentukan dan menetapkan batas wilayah bangsa-bangsa. Tuhan yang menetapkan dan Tuhan yang menentukan batas kediaman bangsa-bangsa di dunia ini. Untuk poin yang ketiga, Tuhan berjanji untuk memberikan wilayah tanah Kanaan yang didiami Israel saat ini sebagai milik pusaka mereka. Ini bisa kita baca di Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ke-7, Kejadian 12 ayat yang ke-19 sampai dengan 21, dan Kejadian 26 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Janji tersebut dimulai dari Abraham dan diteruskan kepada Ishak anaknya dan dilanjutkan kepada Yakub cucunya yang kemudian berganti nama menjadi Israel. Janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan itu berlaku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya. Untuk poin yang keempat, raja-raja Israel menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan mereka, dimulai dari Raja Daud, Salomo, dan seterusnya. Hal ini juga disebabkan karena Tuhan sendiri menetapkan Yerusalem sebagai kota kudus bagi bangsa Israel. Ini bisa kita baca di ayat Alkitab kita di 2 Samuel 5 ayat yang pertama sampai yang ke-5, dan juga di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-42. Untuk yang kelima dan yang terakhir adalah bangsa Israel berhak atas Yerusalem berdasarkan janji Tuhan kepada mereka. Janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberikan Yerusalem sebagai kota mereka itu tidak didasarkan oleh karena kebaikan bangsa Israel, tetapi itu adalah ketetapan dari Allah berdasarkan karunia Tuhan. Tuhan yang menetapkan hal ini. Oleh karena itu, kita harus mengerti dengan hikmat Tuhan dan kita harus memahami semua yang terjadi di dunia ini ada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dan untuk fakta yang kelima ini kita bisa baca di 2 Tawarik 6 ayat yang ke-6. Baik Mama Inang, Bapak Ibu, mungkin sekian untuk penjelasan tentang siapakah yang berhak atas Yerusalem. Semoga bermanfaat. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Shalom.